Baik, bismillah, kita lanjutkan pembahasan di bagian yang kedua terkait dengan materi usul fikihnya di bab al-amr. Sekarang kita ke pembahasan dari matan yang sudah kita baca tadi. Qala syarihu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, wal amru istida'a'ul fi'li bil qawli ila akhiri ma dzakarahu al-musannif yajma'u arba'ata umurin. Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, al-amr, permintaan dengan sebuah ucapan untuk sampai tadi seperti yang disebutkan oleh al-musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif kitab atau di matan, terdapat di dalamnya 4 perkara yang utama. Al-awwal, yang pertama, annahu talabu husulil fi'li, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan atau tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Asani, yang kedua, istid'a'ul fi'li qad yakunu bil qawli wa ghairihi mithlu bil kitabah awil isyarah au al ima'ah. Yang kedua, untuk mewujudkan, merealisasikan perintah itu kadang bisa melalui ucapan atau selainnya seperti tulisan, isyarat, atau kode atau yang lainnya. Bil kitabah, tulisan, awil isyarah, isyarat, awil ima'ah, yaitu kode. As-salif, yang ketiga, istid'a'ul fi'li bil qawli muwajjahan atau muwajjihan ila mantunal akhar. Maksudnya, yang ketiga ini, perintah tersebut berlaku dari atasan terhadap bawahannya atau dari yang derajatnya lebih tinggi. Karena nanti ada bagian-bagiannya atau ada marotibnya. Kemudian yang keempat, ala sabilil wujubi. Ala sabilil wujubi. Perintah tersebut adalah nyata, bersifat wajib, yaitu mengharuskan, mengikat untuk segera dikerjakan atau untuk dilaksanakan. Kemudian kita ke definisi atau pengertian al-amr menurut Asy-Syarih atau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Wal mukhtaru annal amra huwa khitabus syar'i al-muqtadi talabal fi'li. Khitabus syar' al-muqtadi talabal fi'l. Yang tepat, al-amr itu, perintah itu adalah khitab syar'i, ketetapan atau hukum yang menuntut hambanya, pemeluknya untuk melaksanakan suatu perbuatan atau perintah agama, yaitu dari Allah Ta'ala maupun dari Rasulnya. Ini definisi al-amr menurut Asy-Syarih. Kitabus syar' al-muqtadi talabal fi'li. Berarti ada 2 pengertian. Nanti silahkan kalian pilih salah satu yang mudah dipahami. Nanti yang pertama, istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Itu menurut Syekh Abdul Malik Al-Juwaini, sebagaimana yang ada di matan. Tapi kalau yang ini sesuai dengan pendapatnya Asy-Syarih, khitabus syar' al-muqtadi talabal fi'li. Fawaid muhimmah haula tahdid mafhum al-amr. Faidah-faidah yang berharga terkait penjelasan dari makna amr atau perintah itu. Ada 4 faidah yang perlu kita garis bawahi. Kita mulai. Yang pertama, amr adalah tuntutan atau tuntunan
untuk melaksanakan suatu perbuatan. Jadi dia memang perintah, tapi maknanya tuntutan atau tuntunan untuk melaksanakan, mengerjakan suatu perbuatan. Yang kedua, sejatinya tuntutan perintah itu dari atasan kepada bawahan. Dalam pengertian mimman huwa dunahu ala sabili al-wujub. Sebagaimana yang kita sudah membahasnya di matan. Yang ketiga, bila perintah itu datang dari yang sama-sama derajatnya, atau dari kawan ke kawan, dari rekan ke rekan, dari saudara ke saudara, itu namanya al-iltimas. Kemudian yang keempat, bila perintah itu, tuntutan atau tuntunan itu datang dari bawahan kepada atasannya, maka namanya dalam bahasa Arab yaitu permohonan, soal, atau dalam syariat namanya ad-du'a, doa. Berarti nanti ada semacam urutannya. Kalau dari atasan ke bawah namanya perintah, amr. Sama-sama rekan kerja, sama-sama saudara dalam lingkungan, atau sama-sama kawan, atau sama-sama santri, itu namanya iltimas. Tapi kalau dari yang bawahan kepada atasan, misalnya dari pegawai ke mudirnya, ke bosnya, itu namanya soal, permohonan. Atau dalam istilah syariat, dari seorang hamba kepada Robnya, itu namanya doa. Nah, berikutnya ini semacam gambaran ya, skema perbandingan terkait tuntutan perbuatan berdasarkan derajatnya. Ini yang dari yang paling tinggi ke yang paling bawah. Al-amr, perintah. Al-iltimas, juga perintah tapi derajatnya sama. Kemudian ad-du'a, dari yang paling tinggi ke yang paling bawah. Amr dahulu, kemudian al-iltimas, kemudian ad-du'a. Kemudian skema yang kedua, dari yang paling bawah ke yang paling tinggi. Ad-du'a, kemudian al-iltimas, dan yang terakhir al-amr. Ad-du'a ini dari yang paling bawah ke paling atas. Misalnya dari seorang hamba ke Robnya, ke Tuhannya. Dari orang mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah syariat, atau kalau dalam urusan dunia dari seorang pegawai kepada manajernya, itu namanya su'al, as-su'al. Berarti ada nama lain selain ad-du'a, nanti silakan dikasih tambahan ad-du'a atau as-su'al. Ad-du'a min haitsu al-istilah syar'i, wa amma as-su'al fa min haitsu al-istilah al-lughawi. Kemudian al-iltimas, sesama rekan atau sama-sama santri kalau di kita. Kemudian al-amr, dari atasan kepada bawahan. Misalnya perintah seorang guru kepada santrinya, atau seorang kepala dokter kepada perawatnya. Ya. Berikutnya kita masuk ke sighah, bentuk-bentuk. Wasiyagul amri naw'ani, dan bentuk-bentuk lafaz terkait dengan al-amr atau perintah itu ada naw'ani, dua jenis. Al-awwal siyagun shorihatun, pertama bentuknya jelas dan nyata. Bagian-bagiannya ada 4. Yang pertama if'al, fi'il amr, bentuknya adalah fi'il amr. Contoh, bacalah atau iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau iqra kitabak, atau qul, katakanlah huwallahu ahad. Nah, itu bentuk dari sighah al-amr yang pertama. Kemudian yang kedua litaf'al, fi'il mudhari yang bersambung dengan lam amr. Contohnya litu minu,
berimanlah kalian, litu minu, atau litajlis. Kalau percakapan kita sehari-hari, kita kedatangan tamu, kemudian kita berkata kepada tamunya, litajlis, silahkan duduk. Nanti contoh-contohnya ini boleh kalian ganti atau kalian ubah seperti yang kalian pahami. Tidak mesti dengan yang ada di slide ini. Kemudian yang ketiga, ismul fi'li. Ismul fi'il amr. Contohnya hayya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo, mari kita menjalankan sholat. Kita menuju ke kemenangan. Atau ta'al. Marilah, kesinilah. Atau amin ya Rabb. Artinya kabulkanlah wahai Tuhanku. Bentuk yang ketiga, bentuknya adalah isim fi'il amr. Ini terkait dengan pelajaran nahwu. Barangkali nanti kalian ada yang pernah mempelajarinya atau ada yang belum, nanti silahkan dimurajaah kembali. Yang keempat, al-masdar. Masdar, pengganti fi'il amr. Contohnya, fadharbar riqab. Maka pukullah leher-leher mereka. Maka tebaslah atau pukullah batang leher mereka. Ini perintah untuk apa? Berjihad melawan kaum musyrikin atau orang kafir. Berarti ada 4 bentuk lafadz ya. Di jenis yang pertama yaitu siyagun shorihah. Yang pertama if'al, yang kedua litaf'al, yang ketiga ismul fi'il hayya, kemudian ta'al, kemudian amin dan yang lain. Dan yang keempat al-masdar. Kemudian jenis yang kedua an-naw'u tsani siyagun ghairu sharihah. Kedua, bentuk yang tidak secara terang atau tidak jelas. Misal an yusofa bi annahu fardun aw wajibun aw mandubun aw ta'atun aw kamadhi fa'ili fi'lin fi kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuknya tidak apa? Langsung diucapkan, tidak sorohatan. Seperti suatu perbuatan yang disifati dengan hukum fardu atau wajib atau mandub atau merupakan ketaatan atau pelakunya mendapatkan pujian yang terdapat dalam nas firman Allah, ayat Al-Qur'an atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Dalam sunnah atau ahadits, hadis-hadis Nabi. Sekedar contoh, misalnya ayat tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba maksudnya adalah fard, kewajiban. Dan masih banyak yang lain. Contohnya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia terbebas dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu juga menunjukkan apa? Perintah, tetapi dia perintahnya mandub. Atau barang siapa yang mandi di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia apa? Sungguh melakukan suatu perbuatan yang baik. Atau misalnya man shalla barda ini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 keadaan yang dingin, maka dia masuk surga. Pelakunya dipuji. Ya, itu juga termasuk dari bentuk-bentuk amr, tapi dia tidak secara langsung, tidak secara jelas ya. Contoh-contohnya banyak sebagaimana di ayat Al-Qur'an ataupun di ahadits Rasulullah. Nanti silahkan kalau kalian ingin belajar mandiri, nanti silahkan dicari. Kemudian Zakara al-musannifu thalathata umurin taqtadhiha sighatul amr. Ya. Penulis menyebut ada 3 perkara yang terkandung di dalam lafaz perintah. Awalan
tuhmalu alaih wa hiya indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu alaihi illa ma dallad dalilu annal murada minhu an-nadbu awil ibahatu. Ini sebagaimana yang sudah kita baca di matan. Yang pertama, diarahkan atau dibawa kepada bentuk lafadz amr itu sendiri, asal mulanya. Apabila diucapkan secara mutlak, terbebas dari kaitan makna lain, dan terbebas dari qarinah, indikasi atau petunjuk yang lain, maka diarahkan atau dibawa ke hukum asal, yaitu wajib, harus. Illa ma dallat dalil, kecuali jika terdapat suatu dalil lain yang memalingkan darinya. Misalnya, dari yang asalnya hukumnya itu wajib menjadi mubah, atau dari yang asalnya hukumnya itu wajib menjadi sunnah. Contohnya di bulan ini, yaitu di bulan Muharram. Ada misalnya asalnya itu hukumnya wajib puasa 10 Muharram, tapi karena ada qarinah tersendiri, ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya ternyata puasa di 10 Muharram itu tidak menjadi wajib derajatnya, karena sudah ada dalil yang lain, yaitu kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang yang beriman untuk puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka dari yang asalnya itu wajib menjadi sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, yang ditekankan, karena di antara keutamaan puasa di hari Asyura yaitu apa? Menghapuskan pahala yang setahun yang lalu. Kemudian asani yang kedua, annahu la yaqtadi takrara la yutlabu minal abdi al-ityanu bihi marratan ba'da marratin ma lam yatullad dalilu ala takrar. Tidak menuntut pelaksanaan perbuatan tadi yang diperintahkan secara berulang. Sekali perbuatan saja menurut hukum asal bila tidak ada dalil yang memang membawa pada pengulangan perintah tersebut. Berarti apa? Ada misalnya perintah itu cukup dilaksanakan sekali saja, kecuali bila memang ada perintah yang menunjukkan untuk perintahnya diulang-ulang. Seperti apa? Perintah sholat 5 waktu sehari semalam, itu ada dalilnya. 5 hari sehari semalam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu ada dalilnya. Tapi kalau selain itu tidak menuntut untuk adanya pengulangan. Kemudian yang ketiga, annahu la yaqtadil fawra al-fawriyatu ta'ni mubadaratul fi'li fi awwali waqtin bil imkan warrajihu annahu yaqtadi al-fawra. Yang ketiga, juga tidak menuntut untuk segera dikerjakan atau segera dilaksanakan. Apa itu al-fawriyah? Al-fawriyah yaitu bersegera, bergegas dalam melaksanakan perintah itu di awal waktu, sebisanya, sememungkinkannya dia untuk dilaksanakan, tidak ditunda-tunda. Adapun yang rajih, pendapat yang kuat adalah untuk menuntut segera dilaksanakan. Karena ada juga dalilnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wahai orang-orang yang beriman, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk menghadap kepada ampunan Rabbmu. Berarti ini pendapat yang kuat adalah menuntut untuk segera dilaksanakan. Kemudian ada beberapa kaidah-kaidah penting. Kita baca. Bayanu qa'idah ma la yatimmul ma'muru illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Au ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Au bi ibaratin ukhra afan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini 3 kaidah ini sebetulnya dalam satu kesatuan ya, cuma namanya berbeda-beda. Penjelasan singkat terkait kaidah tersebut,
ma la yatimul ma'muru illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Suatu perintah yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengannya, maka ia merupakan sebuah perintah juga. Nanti ada pembahasannya. Au ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban, perintah yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib juga hukumnya. Au bi ibaratin ukhra al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dengan kata lain, kaidah-kaidah tadi, hukum sarana, wasilah, perantara, sebab-sebab untuk mencapai tujuan adalah hukumnya sebagaimana hukum yang dituju itu sendiri. Pengertiannya sebagaimana di kitab Syarh Al-Waraqat, nanti silahkan kalian buka. Ta'rifu qaidah ma la yatimul ma'muru illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Annal murada bil qaidah annal amra bil maqsad atau bil maqsid yatadhammanul amra biwasilatihi. Pengertian dari kaidah di atas adalah perintah yang dapat atau yang bisa dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan, itu juga mencakup perintah untuk melakukan wasilah atau sebab-sebabnya, perantara-perantaranya, agar bisa terwujud tujuan tersebut. Ya, ini contohnya. Kat-taharati bin nisbati ila sholati fas-sholatu maksudun ma'murun biha wat-taharatu wasilatuha fahiya syartun min syurutiha fatakunu taharatu ma'muran biha lil amri bis shalah. Contoh penerapan kaidahnya seperti bersuci untuk melaksanakan sholat. Sholat tersebut sebenarnya yang dimaksudkan untuk wajib dilaksanakan. Sedangkan bersuci, wudu, tayamum, dan sebagainya hanya sebagai sarana yang menunjang pelaksanaannya dan termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Maka fatakunu at-taharatu ma'muran biha lil amri bis shalah. Maka bersuci, wudu atau tayamum atau mandi wajib yang kedudukannya sebagai wasilah perantara untuk sholat, hukumnya menjadi wajib sebagaimana perintah untuk sholat itu sendiri. Karena kita tidak mungkin sholat kita sah, makbul, diterima kalau kita belum yang namanya bersuci. Ya. Contoh lain misalnya, memakai wewangian atau parfum untuk sholat Jumat. Bila tidak bisa dilakukan kecuali dengan membeli wewangian atau parfum tersebut, maka membeli wewangian tersebut hukumnya adalah mandub, sangat dianjurkan, sebab termasuk perkara yang disunnahkan. Kita ingin menggunakan parfum bagi yang laki-laki untuk sholat Jumat, tapi qadarullah tidak ada di rumah atau habis. Maka apabila kita ingin menggunakannya, tidak ada cara lain kecuali dengan membeli, maka membeli itu hukumnya menjadi mandub atau sangat dianjurkan. Sebagaimana di hukum awal menggunakan atau memakai wewangian di hari Jumat bagi kaum laki-laki hukumnya adalah sunnah. Contoh yang ketiga, menutup aurat. Bila tidak bisa dilakukan kecuali dengan membeli pakaian syar'i, maka membeli pakaian tersebut hukumnya juga menjadi wajib. Karena menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kita misalnya ingin menutup aurat kita dengan pakaian yang syar'i, pakaian yang sopan, yang bagus, menutup aurat kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian di rumah ternyata qadarullah hilang atau tidak ada cara lain agar kita bisa memakai pakaian tersebut kecuali dengan membelinya, maka wasilah membeli pakaian tersebut hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana hukum asal menutup aurat adalah wajib. Tayyib. Kemudian
Wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru 'anil 'uhdah. Wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru minal 'uhdah atau 'anil 'uhdah. Maksudnya apabila perbuatan yang diperintah itu sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan, maka terbebaslah orang yang diperintah tersebut dari beban tanggungan kewajiban atas dirinya dan juga tanggung jawab darinya. Itu maksud dari al-uhdah di sini. Atau bahasa mudahnya selesai dari menjalankan atau terbebas dari sebuah kewajiban yang mengikat pada dirinya dan gugur dari tuntutan atas dirinya. Makna uhdah seperti ini. Selesai dari kewajiban dan sudah gugur dari tuntutan. Baik. Setelah itu kita ada di tema yang baru yaitu alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Tapi kita cukupkan di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Baik. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.